Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bijahi nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap jamaah Majlis Ratibul Haddad, terutama kepada guru kita, saya orang tua kita Bahagia Edi, dan juga Bapak Didi dan kesepuhan yang lainnya. Walaupun mereka tidak hadir, kita doakan mudah-mudahan beliau semua ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah keturunan, dan mudah-mudahan kita yang di sini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, karena waktu udah 11 ini ya, belum jam 10 ya, bukan 12 juga. Besok. Sebelum kita memasuki kajian kita kirim kepada guru-guru kita, terutama kepada Saudara Wali Nabi Abuya Syekh Ahmad Naufal bin Abdul Wahab, Abuya Syekh Muhammad bin Alawi biasanya Wilarui Ustaz Ahmad bin Abdullah As-Sakaf wa ilaru Wajahnya Syekhana Ma'adin Allah yang bersyukur rahmatullah Wassalamu alaihi wa sallam bin Ahmad bin Nasir bin Abdullah bin Abi Hatta Sumir Nabi Muhammad Hatta Sallallahu alaihi wa sallam bi rasul jannah wa alihi wa Yasin Ahmad bin Muhammad Abu Yasin Muhammad bin Salam Sallallahu alaihi bin Ahmad al-Fadl wa bin Ahmad al-Fadl al-Bakri al-Masyar bin Allah yafadhum min surah al-Baqarah wa alladhi mahdimatun bi khairin wa ziyada hadiyah wa likulina inshallah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala fil jami' as-saghir wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaftahu Allahu abwabal jannati wa yunadi min tahtil 'arsy ayyuhal jannatu wa kullu ma fika minan na'imi liman anta fatunadil jannatu wa ma biha nahnu li ahli la ilaha illallah wa la alaina illa ahlu la ilaha illallah wa nahnu muharramuna ala man lam yaqul la ilaha illallah wa man lam yu'min bi la ilaha illallah wa inda dhalika taqulu an-nar wa ma fiha min al-'adab la yadkhuluni illa man kafara bi la ilaha illallah wa la atlubu illa man kadzdzaba bi la ilaha illallah wa ana haramun 'ala man qala la ilaha illallah wa laysa ghadabi illa 'ala man ankara la ilaha illallah wa la amtali'u illa mimman jahada bi la ilaha illallah. Malam hari ini masih zikir ke-18 ya, yaitu zikir la ilaha illallah. Untuk selanjutnya yaitu Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Haddad radhiyallahu anhu. Beliau mengutip satu hadis di dalam kitab Jami' as-Saghir. Dalam kitab tersebut yaitu ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat
Abdullah bin Abbas, yaitu sahabat sekaligus sepupunya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad berkata, "Yaftahullahu abwabal jannati wa yunadi min tahtil arsy." Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Ya, membuka pintu-pintu surga. Ada berapa pintunya? 8. Ya. Kalau salah ada 8 pintu. Ya. Semua pintu tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibuka pintu surga tersebut, wa yunadi min tahtil arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil dari bawah arsy singgasananya Allah. Allah memanggil surga beserta isi-isinya, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fa ayyuhal jannah," wahai surga, "wa kullu ma fika minan na'im," dan semua yang ada di dalam surga daripada kenikmatan. Allah bertanya kepada surga, bukannya Allah nggak tahu. Allah maha tahu. Allah ingin membuktikan, ya, memperlihatkan akan besarnya pahala atau balasan, ya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu balasan bagi orang yang beriman, ya. Makanya Allah ingin menunjukkan, bukan berarti Allah bertanya itu nggak tahu, bukan. Allah maha tahu, tapi ingin menunjukkan kebesaran pahala atau balasan bagi orang beriman. Kata Allah, "Wahai surga beserta isinya daripada kenikmatan, liman anti, kamu itu untuk siapa?" Ya, secara logika Allah sendiri yang nyiptain surga, kan? Mungkin Allah nggak tahu tujuan surga itu diciptakan untuk siapa, benar ya? Tapi Allah ingin menunjukkan, ya, keagungan, kebesaran, balasan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau untuk siapa? Surga dan isinya engkau ini untuk siapa? Maka kata surga, "Fatunadil jannah wa ma fiha," dan surga beserta isi-isinya membalas, menjawab, kata mereka, "Nahnu li ahli la ilaha." Kami ini diciptakan olehmu, wahai Allah, untuk orang ahli la ilaha illallah. Di surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang mengucapkan atau memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat la ilaha illallah. Wala alaina illa ahlu la ilaha illallah. Dan juga kami ini nggak punya kewajiban, keharusan yang harus kami layani selain orang-orang ahli la ilaha illallah. Jadi keharusan kami hanya untuk melayani orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Jadi surga ini dipersiapkan untuk ahli la ilaha illallah. Kemudian juga surga beserta isinya menjawab, wa nahnu muharramun ala man lam yakul la ilaha illallah. Dan kami pun ya Allah haram hukumnya. Kami ini haram hukumnya bagi orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Berarti orang kafir. Ini haram, orang kafir ini haram hukumnya masuk surga. Ya, karena surga ini peruntukan untuk orang yang beriman. Tandanya orang yang beriman itu yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kami haram hukumnya untuk orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, dan juga kami haram, kata surga beserta isinya, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada la ilaha illallah. Haram hukumnya bagi orang kafir. Ya, surga itu haram hukumnya bagi orang kafir. Ya. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam kondisi keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang besar. Makanya
Sudah dikatakan nikmat yang paling terbesar itu iman Islam, sangat luar biasa. Ya, jangan sampai keimanan kita hilang. Harta kenikmatan, bolehlah harta itu hilang, tapi jangan sampai keimanan di dalam hati kita yang hilang. Ya, kalau udah iman yang hilang, waduh, sengsara dunia akhirat kita ya. Udah miskin di dunia, di akhirat tanpa belangsak ya, gara-gara tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa inda dzalika taqulun nar wa ma fiha min al-adab. Dan ketika surga menjawab pertanyaan dari Allah, surga beserta isinya menjawab pertanyaan dari Allah, maka neraka juga menjawab. Ya, berkata neraka tersebut, neraka beserta isinya, apa isinya neraka? Siksaan, azab. Ya. Mereka berkata, la yadkhuluni illa man kafara bila ilaha illallah. Tidak ada yang masuk ya kepada kami ya ke dalam neraka terkecuali man kafara bila ilaha illallah, terkecuali orang yang kafir yang tidak percaya kepada la ilaha illallah. Ya. Wala atlubu illa man kadzdzaba bila ilaha illallah. Aku kata neraka tidak akan menyiksa, tidak akan menuntut kepada ya orang siapapun terkecuali kepada orang yang mendustakan la ilaha illallah. Neraka ini bakal nyiksa kepada orang yang mendustakan la ilaha illallah. Wa ana haramun ala man qala la ilaha illallah, kata neraka, dan saya juga haram hukumnya bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita seumur hidup kita sering mengucapkan la ilaha illallah dan mati membawa la ilaha illallah, ya maka neraka hukumnya haram. Jadi balasannya sangat luar biasa. Makanya tadi kata saya, bukannya Allah itu nggak tahu. Bertanya kepada surga ke neraka itu bukannya Allah nggak tahu, Allah maha. Tapi Allah ingin menunjukkan kebesaran balasan bagi orang yang beriman mengucapkan la ilaha illallah. Kami haram kata neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Walaysa ghadabi illa ala man ankara la ilaha illallah. Dan murkaku kata neraka ya, kemarahanku bukanlah kemarahanku itu terkecuali bagi orang yang mengingkari la ilaha illallah. Jadi hati-hati kita jangan sampai mengingkari kalimat la ilaha illallah ya. Naudzubillah min. Kalau kita berani mengingkari la ilaha illallah ya, yang kita dapatkan adalah siksaan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala amtaliu illa mimman jahada bila illallah. Aku ini nggak bakal penuh kata neraka. Aku ini tidak akan dipenuhi terkecuali oleh orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah. Jadi isinya di dalam neraka itu orang-orang yang tidak beriman. Bisa orang kafir ya. Orang-orang yang beriman ini ya nanti masuk surga. Orang yang beriman kepada Allah mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga ya, walaupun nantinya ya mampir dulu gitu ya, suruh ngopi dulu misalnya ya, tapi ujung-ujungnya kalau orang mati atau wafat dalam keadaan beriman kepada Allah ya, ujung-ujungnya finishnya akan masuk surga, walaupun awalnya harus kecebur dulu ya gitu, siksa dulu. Ibaratnya kita mau masuk lemari ya kan, masuk lemari itu pakaian apa, bersih apa? Bersih. Ya. Sebelum masuk lemari pasti baju kotor ini dicuci, direndam ya, foto ya, dijemur dulu. Yang begitu dah kita loh. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka. Amin. Rapi, setelah dicuci, dijemur ya kan, baru bisa setrika masuk ke lemari. Ya. Jadi perumpamaan kita, tapi mudah-mudahan kita semua selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi neraka ini nggak bakal penuh terkecuali ya, diisi oleh orang-orang yang mengingkari la ilaha illallah.
Qala fataji'ul maghfirah. Kemudian di dalam hadis tersebut ya terusannya ya dikatakan bahwa fataji'ul maghfiratullah. Kemudian ampunan Allah datang. Ampunan wa rahmatuhu dan rahmatnya Allah. Ya, hidup datang nih rahmatnya Allah sama ampunannya Allah datang. Ini ngikut nimbrung gitu ya. Ya. Ingin apa? Ingin menunjukkan kebesaran balasan la ilaha illallah. Ya, ampunan dan rahmatnya Allah berkumpul di situ. Akhirnya mereka berdua mengucapkan inna li ahli la ilaha illallah. Sesungguhnya kami ini diperuntukkan ampunan dan rahmat itu diperuntukkan hanya untuk orang ahli la ilaha illallah, untuk orang yang beriman. Ya, orang kafir ya dapat ampunan selama dia kafir, tapi kalau dia kemudian dapat hidayah, kemudian beriman kepada Allah, ya dosanya diampuni karena dia sudah masuk ahli la ilaha illallah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasirani li ahli la ilaha illallah. Dan kami juga, kata rahmat dan ampunan Allah ini, akan menolong orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Kalau kita nantinya dimasukin dalam neraka akan ditolong sama maghfirah ampunan Allah dan rahmatnya Allah, ya, karena sebab kita iman dengan Allah, kepada Allah, dan kita mengucapkan la ilaha illallah. Wa mujibani liman qala la ilaha illallah. Ya. Dan juga kami menjadi penyebab ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, mujibani penyebab bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Penyebab apa? Penyebab kebaikan. Ya. Kebaikan. Ya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah itu juga kebaikan. Ya, kalau kita mau dapat kedua-duanya harus menjadi orang yang ahli la ilaha illallah. Wa mun imani li ahli la ilaha. Kami juga bisa memberikan nikmat, kenikmatan kepada orang-orang ahli la ilaha illallah. Itu rahmat Allah dan ampunan Allah. Surga, ampunan Allah, rahmatnya Allah diperuntukkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan mengucapkan la ilaha illallah. Wa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar jawaban dari surga, dari neraka, dari ampunan, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan abahtul jannata liman qala la ilaha illallah. Aku perbolehkan, ya, surga itu, ya, bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa haramtu nar 'ala man qala la ilaha illallah. Dan aku haramkan neraka, ya, yang haram neraka itu yang termasuk neraka. Neraka itu aku haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa ghafartu dzamba man qala la ilaha illallah. Dan aku ampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, itu dosa kita diampuni oleh Allah. Hanya banyak-banyak baca la ilaha illallah. Biar apa? Biar dosa kita diampuni, ya. Wala ahjubu maghfirati wala rahmati ala man qala la ilaha. Dan aku tidak akan menghalangi ampunan dan rahmatku bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dapat rahmat Allah, ampunan Allah, rajin-rajin baca la ilaha illallah. Allah sendiri yang janji, aku tidak akan menghalangi keduanya dari orang yang suka mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma khalaqtul jannata illa lil ahli la ilaha illallah. Dan aku tidak ciptakan. Kemudian Allah mengatakan, ya, setelah Allah bertanya kepada surga dan neraka, ya kan? Wa ma khalaqtul jannata illa li ahli la ilaha. Dan aku tidak ciptakan surga serta isi-isinya terkecuali bagi orang ahli la ilaha illallah. Kemudian Allah mengatakan kepada semuanya tadi, wala tukhalitu ahla la ilaha illallah illa bima yuwafiqu la ilaha illallah. Kata Allah, kalian wahai surga, neraka, ampunan, rahmat, jangan kalian mempergauli orang-orang la ilaha illallah, ahli la ilaha illallah, orang-orang yang beriman kepada aku, kata Allah,
terkecuali dengan sesuatu yang pantas untuk mereka. Apa yang pantas untuk mereka? Mereka boleh masuk ke surga. Apa yang pantas untuk mereka? Mereka tidak boleh, bahkan haram masuk neraka. Apa yang pantas untuk orang ahli la ilaha illallah? Mereka pantas mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Ini Allah perintahkan kepada rahmat ampunannya, kepada surga nerakanya, untuk memperlakukan orang yang ahli la ilaha illallah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita beruntung ya. Allah berikan taufik hidayah, semua ini taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita walaupun ya secara kasat mata mungkin sedikit ya, tapi makhluk yang lain nggak tahu tuh ya, banyak ya. Tapi jangan kendor gitu ya. Sedikit amat ini, tambah lama sedikit. Jangan ya. Kita tetap ya, finish kita, akhir hayat kita bisa istiqomah nggak di dalam majelis. Ya, ya. Selama kita nggak ada kesibukan, nggak ada halangan sakit atau segala macam, usahakan untuk hadir. Allah nggak butuh untuk kehadiran kita di majelis, nggak butuh. Yang butuh itu kita hadir di majelis, benar nggak? Ya. Kita mau sholat mau enggak, Allah tuh nggak butuh sama sholat kita, tapi kita butuh sholat. Biar apa? Dapat ampunan Allah. Allah nggak butuh sama puasa ibadah kita yang lainnya, nggak butuh. Allah tuh ghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh sama alam semesta besar isinya. Tapi yang butuh siapa? Kita. Ya. Kita butuh sama Allah. Melalui apa? Melalui sholat kita, melalui sedekah kita, melalui ngaji kita. Itu ya tanda kita menghambakan diri, butuh sama Allah, kita mau ibadah. Itu ya. Wa nahnu fuqara ila Allah. Ya. Allah ghaniyun 'alim. Kita memfakir butuh sama Allah, Allah mah enggak butuh sama kita. Ya. Gitu. Jadi sangat beruntung ya bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan beriman kepada la ilaha illallah. Mungkin cukup sekian ya, karena udah malam juga ya. Jam makan ya. Nutrisi rohaninya sudah, apa nutrisi jasmani ya. Ini udah kode itu, udah salah ngomong udah kode ini. Belum diisi ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat, khususnya kepada saya pribadi maupun kepada para jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.